Selamat siang pemirsa, saya Siti Isneninur kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Kesawan City Walk Kota Medan kembali ciptakan kerumunan. Petugas gabungan Labuhan Batu Utara amankan 1.000 lebih petasan dari pedagang. Amizaro Yusman komitmen wujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Kesawan City Walk kembali menjadi sasaran kerumunan pengunjung. Membludaknya pengunjung disebabkan fokus perhatian pengunjung pada satu titik, sehingga didefinisikan sebuah pelanggaran protokol kesehatan dan menciptakan kekhawatiran bagi masyarakat Kota Medan. Meskipun sudah melalui teguran tegas dari Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, kawasan Kesawan City Walk kembali ciptakan kerumunan pada satu titik. Pelanggaran protokol kesehatan terjadi di tengah-tengah pengawasan petugas. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution diminta untuk menyikapi Kesawan City Walk agar tidak menjadi poros baru penyebaran virus corona di Kota Medan. Berdasarkan observasi, terlihat aktivitas pengunjung memenuhi sejumlah stand di kawasan City Walk. Hilir mudik pengunjung terjadi pada malam hari dan menjadi daya tarik usai berbuka puasa. Dalam keterangan sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menegaskan bahwa Kesawan City Walk menjadi perhatian serius pemerintah terkait penerapan protokol kesehatan dan PPKM. Kerumunan yang terjadi lantas disikapi juru bicara Satgas COVID-19 Kota Medan, Mardohar Tambunan. Ia menyebutkan tidak ada kerumunan di Kesawan City Walk, melainkan hanya ada keramaian yang terfokus di satu titik sehingga terlihat kepadatan. Pihaknya juga menegaskan tim Satgas COVID-19 sudah melakukan pengawasan dan penerapan protokol kesehatan secara terukur ketika memasuki kawasan Kesawan City Walk. Dalam penerapannya, Satgas COVID-19 rutin memberikan imbauan kepada pengunjung ketika terjadi keramaian pada satu fokus perhatian. Ya itu tadi, kalau saya sih menurut saya itu kan namanya keramaian bagi saya ya. Karena saya melihat berdasarkan dari yang saya rasa ya, saya lihat ya, keramaian itu sudah ada berjalan ya pada saat kejadian itu. Jadi memandangnya kalau itu mau dikatakan dengan kerumunan atau apa, silahkan saja, tapi kalau saya tetap itu melihatnya dari sisi nalar saya. Itu dia. Untuk prokes dan jamnya sudah taat, Pak, sejauh ini? Sampai saat ini sebenarnya pimpinan kita sudah menerapkan itu. Sudah selesai mungkin pertemuan dengan Pak Gubernur kemarin, itu langsung diterapkan. Demikian. Pak, tapi nyatanya kan masih banyak kerumunan nih Pak. Dari gugus sendiri ada tindakan nggak ke yang datang gitu? Seperti saya katakan sebelumnya, kita tetap fokus ke prokesnya. Tetap kita melakukan prokes itu melalui dari mulai pintu masuk sampai di mana kalau nanti memang itu keramaian lagi terbentuk. Itu dia yang penting kita jaga. Jadi ada keramaian, kita langsung lakukan edukasi ya supaya jangan terjadi kerumunan gitu lagi. Berdasarkan statistik penyebaran COVID-19 di lingkungan Kota Medan, terdapat kasus konfirmasi COVID-19 sebanyak 15.232 kasus. Meninggal dunia sebanyak 498 kasus. Mengacu panel data tersebut, Kota Medan masih menjadi kota dengan angka kasus COVID-19 tertinggi di Sumatera Utara. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya pemirsa, petugas gabungan dari polisi dan Satpol PP Labuhan Batu Utara sita 1.000 lebih petasan berbagai jenis dan kembang api berbahaya dari sejumlah pedagang di kota Aikanopan Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara.
Guna menjaga keamanan dan ketentraman beribadah di bulan Ramadan, sejumlah petugas gabungan dari personel Polsek Kuala Hulu dan Satpol PP Labuhan Batu Utara menyita 1.000 lebih petasan dan kembang api berbahaya dari sejumlah pedagang kaki lima maupun toko di kota Aik Kanopan. Sebelum melakukan penertiban, petugas terlebih dahulu memberi arahan kepada para pedagang mengenai jenis petasan yang dilarang oleh pemerintah untuk diperjualbelikan serta dapat membahayakan pengguna dan orang lain. Kapolsek Kuala Hulu Sahrial Sirait menjelaskan bahwa penertiban yang dilakukan pihaknya guna menjaga keamanan dan kenyamanan warga saat menjalankan ibadah di bulan puasa. Dari razia tersebut, pihaknya berhasil menyita sejumlah petasan dan bunga api dari sejumlah pedagang yang tidak memiliki izin penjualan. Kami tim gabungan dari Polsek Kuala Hulu dan Satpol PP Kabupaten Labuhan Batu Utara melaksanakan penertiban terhadap benda-benda yang banyak digunakan anak-anak pada saat pelaksanaan tarawih dan pelaksanaan sholat subuh. Di sini kami temukan ada mercon yang dilarang diperjualbelikan, ternyata oleh pedagang ada diperjualbelikan di pasar Aik Kanopan. Untuk sementara barang tersebut kami amankan karena pemilik atau pengusaha atau pengecer barang yang ada di saat ini belum bisa memperlihatkan lampiran dari surat keterangan barang-barang yang boleh diperjualbelikan pada saat bulan Ramadan ini. Ini masih dilakukan penghitungan ya, karena kita saat ini sedang melaksanakan penertiban. Ya jumlahnya ya lumayan banyak. Sebelum diproses lebih lanjut untuk dimusnahkan, petugas gabungan membawa petasan tersebut ke Mapolsek Kuala Hulu. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Batubara, Sumatera Utara menangkap 5 orang tersangka terkait upaya penyelundupan puluhan calon TKI ilegal yang akan dikirim ke Malaysia. 5 tersangka kasus penyelundupan TKI ilegal ini ditangkap di sejumlah tempat di wilayah Batubara, Kisaran, dan Tanjung Balai. Kelima tersangka memiliki peran yang berbeda di antaranya sebagai pemilik kapal, awak kapal, serta agen TKI ilegal. Kapolres Batubara AKBP Ihwan Lubis mengatakan, dalam melakukan aksinya para tersangka memungut biaya sebesar 5 juta rupiah kepada para calon TKI ilegal. Sebelumnya pada minggu lalu polisi mengamankan 30 orang calon TKI ilegal di sekitar pesisir pantai Desa Gambus Laut, Kecamatan 50 Pesisir saat akan berangkat ke Malaysia dengan menumpang kapal kayu. Para calon TKI ilegal yang diamankan berasal dari berbagai daerah di Indonesia seperti Sumatera, Jawa, dan Lombok. 30 orang calon TKI, tapi 1 balita ya. Jadi di sini ada 29 yang dewasa, laki-laki 13, yang perempuan ada 16 orang, dan 1 masih balita yang akan dibawa ke Malaysia. Ini bukan dari Batubara ya asalnya, kebanyakan dari Jawa Timur, Madura, dan Lombok ya. Dan Lombok cuma melalui pantai Batubara, pantai kecil ini. Sebenarnya bukan pantai resmi ya. Dari hasil pengungkapan ini telah dilakukan pengamanan terhadap tersangka, dan ini ada yang pakai ongkos, rata-rata pakai ongkos 5 juta, dan ada juga yang gratis yang diberangkatkan karena akan dibayar di Malaysia nantinya. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Keimigrasian dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun penjara dan denda maksimal 1,5 miliar rupiah. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Amizaro Yusman komitmen wujudkan kesejahteraan masyarakat. Beritanya akan hadir sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Provinsi Sumatera Utara Amizaro Waruwu dan Yusman Zega berkomitmen mewujudkan visi misi untuk kesejahteraan masyarakat di Nias Utara. Usai dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara, Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu dan Yusman Zega pada acara penyambutan saat tiba di kantor Bupati Nias Utara menyatakan siap mewujudkan visi misi yang telah direncanakan pada Pilkada tahun 2020 lalu. Selama masa jabatan nantinya ada 5 misi prioritas utama yang akan dijalankan. Di antaranya mewujudkan masyarakat yang beriman, sehat, dan produktif, meningkatkan kompetensi ASN bersama aparatur desa, membangun sarana dan prasarana yang prioritas dan berkualitas, meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan sumber daya lokal, dan mewujudkan masyarakat yang harmoni dan berbudaya. Dengan misi yang telah direncanakan tersebut diyakini dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat Nias Utara yang saat ini masih tergolong dalam daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pada acara penyambutan yang digelar di kantor Bupati Nias Utara tersebut, Amizaro Waruwu dan Yusman Zega mengajak seluruh masyarakat, para tokoh, unsur Forkopimda untuk saling bahu-membahu menekan Nias Utara menjadi lebih baik lagi. Visi misi adalah acuan kerja kita bersama. Apa visi misi? Tentunya filosofinya ada. Hadirnya visi misi tentunya dulu itu kami dasari dari beberapa prospek misi masalah dan peluang-peluang yang ada di tempat saudara. Dan ini wajib untuk kita di dalam secara bersama-sama menyukseskan visi misi dimaksudkan. Dan apa tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat, dan itulah tujuan kita bersama. Harapan kami di situ kepada seluruh tanpa terkecuali, Forkopimda, para tokoh, DPRD, Bapak Ibu, asisten Sepalio PD, mari kita bersama. Tidak boleh ada yang melakukan visi misi pribadi. Yang ada adalah visi misi besar. Sebentar lagi kita akan menerjemahkan dalam bentuk negara. Di hadapan semua tamu, Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan dan ke depan selalu membuka diri menerima saran dan masukan dari masyarakat untuk membangun Nias Utara. Haugo Manuzega melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Dugaan pemalsuan surat keterangan rapid test mulai marak di Kepulauan Nias. Seorang oknum aparatur sipil negara yang hendak keluar daerah melalui Bandara Binaka Gunung Sitoli tunjukkan rapid test diduga palsu kepada petugas KKP. Seorang oknum aparatur sipil negara di Kepulauan Nias, Sumatera Utara saat hendak melakukan perjalanan keluar daerah pada 24 April lalu melalui Bandara Binaka Gunung Sitoli menunjukkan surat keterangan rapid test diduga palsu. Di meja validasi sebelum melakukan check-in keberangkatan, surat keterangan rapid test yang diduga palsu diketahui oleh petugas kantor kesehatan pelabuhan KKP Gunung Sitoli. Karena kurang diyakini keabsahan surat keterangan rapid test yang ditunjukkan oleh oknum ASN tersebut, pihak KKP langsung melakukan konfirmasi kepada klinik tempat surat berasal, tetapi klinik tidak mengakui keaslian surat keterangan dimaksud. Saat itu pihak KKP yang bertugas di Bandara Binaka Gunung Sitoli menyarankan kepada yang bersangkutan untuk melakukan rapid test ulang di tempat penyedia layanan kesehatan terdekat. Hari itu juga yang bersangkutan telah diperbolehkan untuk melakukan perjalanannya dengan menunjukkan kembali hasil rapid test yang baru diurusnya. Sementara itu pemilik klinik Medika Center Pelangi Gunung Sitoli merasa dirugikan karena kop surat, stempel, dan tanda tangan dokter klinik miliknya telah dipalsukan pada surat keterangan rapid test seorang oknum ASN di Pulau Nias. Identitas oknum ASN yang diduga memalsukan surat keterangan rapid test tersebut juga telah dikantonginya. Kemarin memang kita temukan adanya dugaan pemalsuan dokumen begitu ya. Pertama kita konfirmasi dulu kepada pihak yang mengeluarkan surat, dan selanjutnya sudah dikonfirmasi bahwasanya itu suratnya tidak benar. Maka di situ kita konfirmasi ke pimpinan saya bahwasanya
tindakan selanjutnya bagaimana. Nah, perintah ke kita, penumpang itu diarahkan untuk melakukan pemeriksaan ulang. Bila mana penumpang itu bersedia, maka kita izinkan untuk pemeriksaan ulang dan kita validasi. Tapi bila tidak, maka itu akan dilanjutkan ke pihak pengamanan. Karena di sini kita kan sebagai fasilitator. Jadi kita tidak ada hubungan dengan pihak keamanan ataupun tindak keamanan yang lainnya, Pak, begitu. Kejadian tersebut adalah tanggal 24 pagi. Kebetulan sebenarnya polisi saya lagi di Medan dan ditelepon oleh pegawai di sana bahwasanya ada informasi dari KKP Bandara Gunung Sitoli bahwasanya ada yang diduga pemalsuan rapid test antigen. Nah, setelah ditelusuri semuanya, setelah dari pihak bandara, KKP Bandara mengirim melalui foto melalui WhatsApp, dan setelah diteliti bahwa itu semua pemalsuan, baik tanda tangan dokternya, baik nomor suratnya tidak sesuai. Menggunakan nama perusahaan kami secara semena-mena, tidak sesuai dengan prosedur, dan itu sangat merugikan kami. Yang kedua adalah konsekuensi hukumnya kami akan segera akan laporkan ke Polres Nias. Benarkah bahwa berprofesi sebagai aparatur sipil negara? Iya, kami melihat dari KTP yang sudah dikirimkan oleh KKP Bandara Gunung Sitoli bahwa yang bersangkutan adalah pegawai negeri sipil. Pemilik klinik Medika Center Pelangi bersama dengan dokter akan memberikan pengaduan ke pihak Polres Nias untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, sehingga hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua orang yang nekat memalsukan surat keterangan yang dipersyaratkan untuk melakukan perjalanan di luar daerah. Haugo Manozega melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, pasca larangan mudik di bulan Ramadan resmi diberlakukan oleh pemerintah, penumpang kapal di Pelabuhan Laut Gunung Sitoli, Sumatera Utara terlihat sepi. Meskipun demikian, sarana fasilitas untuk protokol kesehatan tetap disediakan. Aktivitas penumpang kapal di Pelabuhan Laut Gunung Sitoli saat ini terlihat sepi pasca peraturan tentang larangan mudik di bulan Ramadan mulai diberlakukan oleh pemerintah. Mulai dari pintu masuk hingga di dermaga pelabuhan berbeda dari hari-hari sebelumnya yang terus dipadati oleh penumpang. Kesadaran warga Kepulauan Nias semakin meningkat untuk mematuhi larangan mudik, sehingga sementara waktu lebih memilih tidak melakukan perjalanan di luar daerah untuk bertemu dengan keluarga di bulan Ramadan ini. Mulyono selaku General Manager PT Pelindo 1 Cabang Gunung Sitoli mengatakan, aturan tentang larangan mudik juga harus diterapkan di Pelabuhan Gunung Sitoli, terkecuali bagi penumpang yang melakukan perjalanan dinas atau penumpang yang berangkat berobat di luar daerah-daerah menunjukkan surat keterangan yang dipersyaratkan. Sepinya penumpang di Pelabuhan Gunung Sitoli tidak hanya saat keberangkatan saja, tetapi juga harus kedatangan dari Sibolga ke Nias. Meski demikian, menurut pihak Pelindo, kapal logistik dari Sibolga ke Nias dan sebaliknya tetap berjalan seperti biasanya, karena itu juga sangat penting untuk pemasokan kebutuhan masyarakat di Kepulauan Nias. Walaupun penumpang terlihat sepi, namun sarana fasilitas untuk protokol kesehatan tetap disediakan oleh pihak Pelindo di beberapa tempat di kawasan pelabuhan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dan kepada seluruh penumpang harus mentaati peraturan dan juga mengikuti dengan aturan 3M, mencuci tangan, pakai masker, dan juga menjaga jarak. Itulah. Kita tidak juga menutup kemungkinan bahwasanya logistik ini sangat dipakai dan memang dipergunakan untuk masyarakat yang ada di Nias ini. Itu tidak dan tetap berjalan dengan lancar, tidak terganggu, karena logistik dari Sibolga yang ke Nias ini itu masih dianjurkan dan tetap berjalan seperti biasanya. Tidak ada pengaruh dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk dilarangnya arus mudik. Itulah. Kalau penumpang memang itu tidak diperbolehkan, tetap harus mengikuti dengan aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Bahwasanya yang diperbolehkan adalah pegawai kesehatan, kemudian pegawai negeri yang memang sedang melaksanakan tugas, atau juga orang-orang yang sedang sakit yang harus dipulangkan ke Nias atau juga sebaliknya. Itu aja. Masyarakat Kepulauan Nias diimbau untuk terus mematuhi larangan mudik yang sedang diberlakukan pemerintah saat ini hingga batas waktu yang telah ditentukan. Haugo Manozega melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang nenek bersama cucunya di Tanjung Balai, Sumatera Utara viral di media sosial. Nenek dan cucunya tersebut memohon bantuan kepada pemerintah agar membantu pemulangan jenazah anaknya yang meninggal di negeri jiran Malaysia. Inilah rekaman video nenek dan cucunya yang viral di media sosial saat menangis sambil memegang foto anaknya. Mereka tak kuasa menahan tangis karena mendapat kabar berita duka dari anaknya yang meninggal dunia di negeri jiran Malaysia. Sudah sepekan lebih jenazah anaknya belum bisa kembali ke Indonesia karena tidak memiliki dokumen resmi selama bekerja di Malaysia. Sebelumnya Teti sempat menjalani hukuman di Malaysia dan rencananya bulan depan akan bebas. Namun saat menjalani hukuman Teti sakit dan meninggal dunia. Meninggal anakku ini 2 hari lewat kami tahu. Sementara kabar sudah seminggu katanya di rumah sakit Malaysia. Ya? Malaysia. Sakit apa, Bu? Itulah belum tahu, ada yang bilang katanya sakit TBC katanya. Belum jelas karena macam mana. Mayatnya pun sampai sekarang belum jumpa, orang itu hanya sekedar nama lagi masih sekarang. Tapi memang udah jelas dia namanya lengkap semua sama alamatnya. Apa kendala saat ini sekarang jenazah nggak pulang? Belum tahu Pak, tapi masih dalam pengurusan dinas ilahi. Apa harapannya, Bu? Harapanku bisa pulang anakku ke Tanjung Balai ini, di rumah inilah. Itulah harapanku satu-satunya, walaupun hanya jumpa mayat saja. Tapi aku untuk terakhir kali jumpa anakku itu aja. Sang ibu berharap dan memohon kepada pemerintah daerah dan pusat agar dapat membantu pemulangan jenazah anaknya yang masih di Malaysia. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Ramadan 2021 kuliner di Kota Medan, Sumatera Utara ada varian baru, yakni kue bika bakar yang merupakan makanan khas etnik Minang. Kuliner yang terbuat dari paduan tepung, kelapa, dan dimasak dengan dibakar justru menjadi primadona di Kota Medan. Kue bika bakar khas Bukit Tinggi Minang masih menjadi menu andalan berbuka puasa di Kota Medan, Sumatera Utara. Panganan ini banyak diburu warga yang ingin merasakan sensasi memakan kue yang disajikan dengan cara dibakar. Berbeda dengan kue bika Ambon, oleh-oleh khas Kota Medan yang dimasak dengan cara dikukus, kue bika bakar justru dimasak dengan cara dibakar dengan lapisan daun pisang. Bagi masyarakat Minang, kue bika bakar disajikan dengan paduan bahan sederhana yakni tepung beras, kelapa, gula, dan dimasak dengan cara dibakar menggunakan sabut kelapa. Selain rasa yang nikmat, kue bika bakar juga akan mengeluarkan aroma panggangan kue yang menambah cita rasa makanan. Tidak hanya unggul dengan rasa, kue bika bakar dikenal dengan identik rasa yang lembut dan harum. Untuk mendapatkan kue bika bakar, warga Kota Medan dapat berkunjung ke Jalan Utama Ujung, Kota Medan, Sumatera Utara. Untuk satu porsi bika bakar, pembeli hanya cukup merogoh kocek Rp2.000. Sementara di bulan Ramadan, permintaan kue bika bakar meningkat sehingga pedagang harus menambah jumlah kue bika bakar yang akan dipasarkan. Bagi pedagang, memasuki Ramadan permintaan kue bika bakar meningkat hingga 50% dari hari biasanya. Beras, gula, kelapa, penile, garam. Bu, cara memasaknya sendiri seperti apa, Bu? Sehingga ini jadi istimewa, Bu? Masak itu ada dibakar, masukkan ke dalam baskom itu ya, tempatnya dibakar. Taruh sabuk atas, sarang bawah. Bu, ini kan hari Ramadan, pasti kan orang banyak berburu takjil di sini, Bu. Lumayan lah, dari biasa. Seperti apa penjualannya, Bu? Apakah meningkat, Bu, tahun ini, Bu? Meningkatnya gini dah, bisa 5 kilo, 4 kilo jadi 5 kilo. Lebih sekilo. Bu, kalau harga sendiri berapa Ibu patokan, Bu? 2001. 2001 ya, Bu. Bu, sudah berapa lama Ibu mengembangkan bika bakar di Kota Medan? Udah 25 tahun. 25 tahun ya, Bu ya. Masih presiden yang lama juga ya. Untuk menikmati jajanan ini lebih nikmat disajikan dalam keadaan hangat sebagai cemilan berbuka puasa ditambah dengan segelas teh dan kopi.
Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Siti Isneninur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.